Jadi sampai di sini ini faedah dari sahabat saya, guru saya Ustadz Aslam Abu Hanifah. Beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya dakwah itu bukan penjajahan. Dakwah itu adalah pembinaan, edukasi, pencerahan, pembebasan, fatah. Karena sebagian saya melihat ada kasus-kasus yang tidak nyaman di tengah-tengah dakwah, di tengah-tengah masyarakat kita. Entah itu dinamakan dengan dakwah sunnah atau dinamakan dengan dakwah manhaj, dakwah dengan manhaj salaf dan lain sebagainya, mengatasnamakan itu. Tetapi kesan-kesan penjajahan itu ada. Apa kesan-kesan penjajahan? Pertama kali dulu saya datang ke masjid ini ya, tahun 2015. Saya ingin menyesuaikan, saya belum tahu di sini tradisinya bagaimana. Bismillahnya dikeraskankah atau kemudian dilirihkan? Sebagian saya tanya, ini masjidnya di bismillahnya dikeraskankah atau dilirihkan? Tenang Ustaz, ini masjid sudah kita kuasai. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. Dari sini pelajaran yang kita ambil dalam hadis ini apa? Yang pertama, ini adalah alamatun nubuwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan wahyu bahwasanya kelak kaum muslimin nanti dakwahnya itu akan sampai di negeri Mesir. Yang mana pada saat Nabi masih hidup, negeri Mesir itu masih di bawah kekuasaan Romawi. Agama mereka agama Nasrani, ahli kitab. Kalau kalian nanti sampai ke sana, gitu kan, kalian nanti akan mendapati bangsa yang mana bangsa itu adalah keluarga kalian sendiri. Ini Rasulullah mengetahui. Nah, sampai di sini apa yang diketahui oleh Nabi SAW dalam perkara-perkara yang akan datang itu didasarkan atas wahyu, bukan didasarkan atas terka-terkaan, tidak. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran sudah menegaskan itu, salah satunya di dalam surah An-Najm. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi SAW itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi beliau, yaitu Nabi SAW, hanya mengabarkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan. Dan Rasulullah SAW dahulu pernah menegur jariyah, anak-anak gadis yang melantunkan syair di tabuh yang diiringi dengan tabuhan rebananya. Dalam syair tersebut ada ucapan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fil ghad. Di tengah-tengah kami ada seorang nabi yang mengetahui perkara esok hari. Ditegur sama Nabi, enggak, saya enggak mengetahui itu. Apa yang saya kabarkan ini apa? Hanyalah wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada saya. Selain dari wahyu yang pernah diberikan kepada Rasulullah, Rasulullah nggak tahu. Oleh karena itu ketika di hadis Jibril, ketika Jibril datang mengatakan akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang terjadinya hari kiamat, Rasulullah mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Rasulullah nggak tahu itu. Kenapa? Nggak dikasih wahyu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya perkara-perkara di masa yang akan datang yang diketahui oleh Nabi itu didasarkan pada wahyu, karena Allah yang mewahyukan, bukan atas terkaan-terkaannya Nabi Muhammad SAW. Pelajaran yang kedua, ini di sini ada istilah yang digunakan syariat, yaitu al-fathu, pembebasan. Jadi dakwahnya Rasulullah itu dakwah pembebasan. Dibebaskan dari kebodohan, dibebaskan dari belenggu taklid, ikut-ikut nenek moyang, dibebaskan dari belenggu taklid, ikut-ikut ideologinya penguasa.
Karena pada masa itu penguasa itu memaksakan ideologi dan keyakinan agamanya kepada rakyatnya. Ini yang dibebaskan. Bahwasanya mengikuti ajaran agama itu adalah ajaran agama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi sampai di sini ini faidah dari sahabat saya, guru saya Ustadz Aslam Abu Hanifah. Beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya dakwah itu bukan penjajahan. Dakwah itu adalah pembinaan, edukasi, pencerahan, pembebasan, fatah. Karena sebagian saya melihat ada kasus-kasus yang tidak nyaman di tengah-tengah dakwah, di tengah-tengah masyarakat kita. Entah itu dinamakan dengan dakwah sunnah atau dinamakan dengan dakwah manhaj, dakwah dengan manhaj salaf dan lain sebagainya, mengatasnamakan itu. Tetapi kesan-kesan penjajahan itu ada. Apa kesan-kesan penjajahan? Pertama kali dulu saya datang ke masjid ini ya, tahun 2015. Saya ingin menyesuaikan, saya belum tahu di sini tradisinya bagaimana. Bismillahnya dikeraskankah atau kemudian dilirihkan? Sebagian saya tanya, ini masjidnya di bismillahnya dikeraskankah atau dilirihkan? Tenang Ustaz, ini masjid sudah kita kuasai. Nggak tahu masih ada nggak orang? Masjid ini sudah sesuai sunnah, sudah kita kuasai. Kata-kata yang ini, seperti ini mungkin nanti menyakitkan bagi sebagian saudara kita yang lain gitu loh. Apakah kita itu dakwah itu mau menguasai masjid, menguasai jamaah? Itu dakwah penjajahan yang seperti itu gitu loh. Nah, Nabi SAW mengajarkan di sini dakwah nggak seperti itu. Fatah, bebaskan. Bukan menyerang dan menguasai, enggak. Bebaskan. Kalau nanti di suatu komunitas mereka sudah mengenal sunnah, kemudian mereka sudah mengenal bagaimana Islam itu seharusnya dilaksanakan. Dia mengetahui ayat Allah, mengetahui ini hadis Nabi seperti ini, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-harinya. Maka sudah, alhamdulillah. Artinya sampai pada taraf itu tugas dakwah mudah-mudahan Allah terima gitu kan. Tapi saat ini kan dari ustadz yang lain, ya alhamdulillah kalau dari ustadz yang lain. Apakah harus disyaratkan gitu ya? Antum tuh belajar sunnahnya dari saya, enggak kan? Antum nanti mengenal sunnah dari ustadz yang lain, alhamdulillah. Antum nanti mengenal bahwasanya Nabi mengajarkan ini dari ustadz yang lain, dari yayasan yang lain, atau dari ormas yang lain, dari ustadz yang ada di Muhammadiyah atau ustadz yang di NU. Oh, saya belajar Alfiyah Ibnu Malik dari ustadz yang di NU gitu kan. Masuk neraka kan antum? Enggak toh. Ya alhamdulillah. Ada ustadz NU, Nahdlatul Ulama yang mengenalkan antum kepada Alfiyah Ibnu Malik, belajar nahwu di situ. Ketika antum bisa tahu nahwu, baca Al-Qur'an itu tahu mana yang fiil, fa'il. Nanti yang belajar apalagi dengan ustadz beliau adalah seorang tokoh di Muhammadiyah. Kenapa dilarang gitu loh? Ada nggak ayat Quran yang ngelarang antum belajar sama ustadz yang dia keanggotaannya di Muhammadiyah misal gitu kan? Ada hadisnya yang melarang? Kalau ada ayatnya atau ada hadis yang melarang, tolong kasih tahu saya pengen tahu tuh hadisnya. Tetapi yang dilihat apa itu loh yang diajarkan. Yang diajarkan memang tafsir Al-Qur'an yang disampaikan oleh ustadz yang bersangkutan ini ada rujukannya, ini kitabnya ini, oh ini penafsirannya Imam Tabari, ini penafsirannya Imam Ibnu Katsir. Silahkan diterima. Terus yang menjadikan nggak boleh diterima gara-gara dia beda yayasan sama kita. Ini ayatnya siapa, salafnya siapa yang melarang gitu loh. Siapa yang melarang seperti itu gitu loh.
Selama ini kan dihantu-hantui saja gitu, ditakut-takutin begini, nanti kalau begini. Yang takut itu harusnya antum takut masuk neraka gitu loh. Bukan takut nggak dapat stempel. Apa nggak dapat stempel paling nyunah gitu loh. Itu stempel itu siapa yang punya gitu kan? Bikin aja sendiri. Kalau memang datang ke pengajian itu mau cari stempel sunnah. Tapi mari kita luruskan niat. Ketika datang ke pengajian, mendatangi dakwah ustadz siapapun itu kan, standar kita itu bukan stempel dari siapapun, bukan stempel dari yayasan, bukan stempel dari ormas, tetapi standar kita itu adalah apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada kita. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan kepada kalian gitu loh. Ini Nabi yang ngomong. Bukan Ustadz Salafi yang ngomong, ini Nabi yang ngomong. Aku tinggalkan kepada kalian. Selama kalian masih berpegang dengan apa yang aku tinggalkan ini, kalian nggak tersesat, gitu loh. Kalian nggak tersesat. Meskipun orang-orang mengatakan antum sesat, gitu. Antum pegang itu kitabullah. Apa kata Nabi? Kitabullah. Sudah aku tinggalkan ini buat kalian. Oleh karena itu pelajari baik-baik kitabullah. Renungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, cari jalannya untuk bisa mempelajari apa? Kitabullah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu masih ada waktu ya. Kemudian faedah dari hadis ini yang ketiga ya. Tiga ya, tadi sudah dua ya. Yang pertama tadi kan alamatun nubuwatin nabi, itu tanda kenabian nabi. Yang kedua apa? Istilah fatah. Fathu itu membuka, membebaskan, bukan menyerang dan menjajah. Kemudian yang ketiga, kewajiban silaturahim. Kewajiban apa? Kewajiban silaturahim. Nah, kewajiban silaturahim di sini, lihat Rasulullah mewajibkan silaturahim meskipun pertalian darahnya itu jauh toh. Dari Adnan sampai kepada Nabi Ismail itu para ulama nasab khilaf pendapat. Tetapi mereka sepakat ujungnya itu nanti sampai kepada Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Jauhnya pertalian keluarga itu Rasulullah masih mewajibkan untuk berbuat baik gitu loh. Apalagi kira-kira kita ini di sini di Nusantara ini, di Indonesia ini, yang suku Madura sama suku Jawa ya, itu kira-kira nanti ibunya tuh ketemu di mana gitu? Masih dekat nggak? Banjar sama Sulawesi masih dekat nggak ibunya itu kan? Kira-kira masih dekat nggak? Wilayahnya kan dari Sabang sampai Merauke, insya Allah itu masih dekat ibunya. Kalau para ahli antropologi itu mengatakan ini rasnya masih satu ras Mongoloid. Maka yang demikian juga ini kita lakukan. Perbuatan baik ini antar suku dengan yang lain tetap ya, hanya saja kan kita tidak punya tradisi sebagaimana bangsa Arab itu memelihara tradisi pencatatan nasab. Akhirnya nasab kita tuh paling banter kita hafalkan sampai kakek yang keberapa. Nggak tahu ternyata pas kakek sampai sekian, kamu ini cucunya kakekku yang segini gitu loh, sudah beda suku. Saya Madura, di situ Jawa, ternyata kakeknya satu bareng gitu kan. Ketika dikerucutkan ke atas, artinya sampai sejauh ini Rasulullah SAW masih mewajibkan untuk menyambung rahim, apalagi yang dekat kita di sini ya. Mungkin ini saja, mudah-mudahan yang bisa bisa kita pelajari dan ambil faedahnya dari hadis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan menganugerahkan amal soleh dari apa yang kita pelajari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.